Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefanus Heri dari Bandung. Baik, mohon ditayangkan. Topiknya adalah jangan tidak ada minyak. Tidak ada minyak ini adalah masalah yang serius. Gak bisa main-main. Ini bukan tentang rajin. Ini bukan tentang hadir. Ini bukan tentang tahu banyak firman, tahu banyak Alkitab, tahu banyak khotbah, tahu banyak pengkhotbah dan sebagainya. Ini bukan itu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Pertanyaannya adalah, kapan gadis-gadis penyambut mempelai itu disebut gadis bodoh? Itu pertanyaan penting. Ada 10 gadis dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 dituliskan, ternyata di situ ada yang disebut gadis bodoh. Kenapa disebut gadis bodoh? Karena dia bawa pelita. Mungkin tadinya juga nggak bawa pelita. Karena mereka menganggap bahwa mempelai akan datang pada sore hari. Mentok-mentok jam 4 sore atau jam 5 sore. Jadi ngapain harus bawa pelita? Tapi teman-teman yang lain bawalah pelita. Teman-teman yang satu lagi, kelompok yang lain bawa pelita dan bawa buli-buli berisi minyak cadangan. Ya, saya bawa pelita boleh, tapi nggak perlu ya bawa-bawa minyak-minyak. Terlalu repot, berat. Riasan, rambutnya, sanggulnya, terus long dressnya, terlalu banyak yang harus dibawa dan terlalu repot. Itulah pertimbangannya kenapa gadis-gadis ini coba bawa pelita. Itu pun bawa pelita juga asal-asalan. Gak serius. Dia menganggap bahwa mempelai akan datang jam 4 sorean lah. Jam 3 mentok-mentok, jam 4 terlambat jam 5. Tapi kenyataannya mempelai datang pada malam hari. Itu yang di luar dugaan. Akhirnya mengantuklah mereka. Dan ketika mereka mengantuk tiba-tiba ada suara. Suara itu berkata, song-songlah mempelai datang. Nah, mereka langsung berbenah. Ketika mereka berbenah, di situ mereka menyalakan pelita. Dan waktu menyalakan pelita, mereka melihat minyaknya habis. Hari ini juga ada banyak umat Tuhan yang pelitanya dengan minyak habis. Bahaya loh, ini bahaya. Ini bukan masalah hadir, ini bukan masalah rajin, ini bukan masalah tahu, ini masalah ada minyak atau tidak ada minyak. Itu yang terjadi. Lalu masalah tidak ada minyak itu menjadi masalah yang serius. Karena ketika mereka menyalakan pelita, minyaknya mereka habis, lalu mereka lihat temannya sedang menuangkan buli-buli ke dalam pelitanya, dan pada saat itulah mereka sadar bahwa minyak itu serius. Hari ini juga ada banyak gereja yang menganggap bahwa pelita dengan minyak itu enggak serius, yang penting ibadah rajin. Enggak, saya katakan. Ini bukan masalah rajin, ini masalah minyak. Rajin dan minyak itu dua hal yang beda. Saya harus tahu perbedaannya. Kalau saudara nggak tahu bahwa perbedaannya minyak dan rajin itu jauh sekali. Bukan sekedar rajin, lebih daripada rajin. Sungguh-sungguh lebih daripada rajin. Jauh, ujungnya jauh. Gitu kan? Makanya pada saat itu, disitulah perbedaan terjadi. Gadis bodoh dan gadis bijaksana terjadi. Ketika gadis bodoh menganggap saya butuh minyak, berikan minyakmu sedikit. Lalu gadis yang bijaksana, tidak, nanti kami nggak cukup. Buat kami, buat kamu nggak cukup. Disitulah mereka sadar pentingnya minyak. Di sini mereka tidak ada minyak, menyebabkan gadis-gadis bodoh itu pelitanya padam. Ujungnya mereka harus beli minyak di warung pada malam yang tidak tepat. Mereka ketuk-ketuk pintu. Si yang punya warung baru bangun, lagi menguap, kucek-kucek mata. Ada apa? Kami butuh minyak. Kami punya sedikit. Nggak apa-apa, ini cepetan ini. Dan
Dan akhirnya mereka beli dan mereka segera berlari. Begitu sampai di tempat lokasi penyambutan, nggak ada siapa-siapa. Mereka cuma mereka berlima. Nah, itu yang serem. Ketika kesalahan sepele menjadi kesalahan yang serius, ini nggak main-main. Penyesalan tuh nggak pernah datang di awal. Penyesalan tuh selalu datang di akhir. Cuma masalahnya, penyesalan kedatangan Tuhan, itu penyesalan yang gak punya U-turn-nya. Gak ada waktu untuk memperbaiki. Mau nangis-nangis. Ketika si gadis-gadis itu datang ke lokasi, mereka lihat sudah sepi, pintu sudah ditutup, mereka ketuk-ketuk pintu. Teriak-teriak, Tuhan bukakan pintu. Lain kali kami mau bawa pelita dengan minyak yang banyak. Lain kali kami mau sungguh-sungguh. Lain kali kami mau taat. Lain kali kami mau mengikuti apa kata pemimpin. Lain kali. Tapi nggak ada lain kali. Itu persoalannya. Itu yang disebut dengan gadis bodoh. Gadis bodoh itu bukan tipe orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka kenal Tuhan. Tapi cuma mengandalkan kerajinan. Tapi nggak punya hati. Ditegur dikit langsung kabur. Ada sini? Ada. Tapi yang belah sini yang ada, yang sini nggak ada ya. Ditegur dikit, langsung ngomel-ngomel dan ajak barisan keluar. Ada? Oh di sana yang ada, di sini nggak ada. Banyak. Ini bahaya loh, ini bahaya. Sorry Bapak Ibu, saya nggak sedang khotbah. Tapi sedang memberikan sebuah peringatan serius atas gereja ini. Ketika kesalahan sepele menjadi kesalahan serius. Ini enggak main-main. Mereka harus membeli minyak pada waktu yang tidak tepat. Kisah ini berujung kepada gadis-gadis bodoh itu tidak dapat masuk dalam ruang pesta. Kalau sudah nggak bisa masuk, ya nggak masuk. Seperti orang-orang yang menertawakan ketika Nuh bikin bahtera. Bikin bahtera itu berapa lama? Setahun, 2 tahun? No. Bikin bahtera itu 100 tahun. Orang ngetawain. Menganggap bahwa Nuh orang gila. Dan waktu itu mereka sudah mulai hujan. Hujannya nggak langsung hujan setetes di sini dan 5 meter setetes. Jaraknya masih jauh. Dan mereka ketawa. Oh ini namanya hujan. Cuma 5 meter jaraknya. Menit berikutnya 3 meter. Menit berikutnya 2 meter. Menit berikutnya terus dalam hitungan detik. Kecepatan tinggi. Kenapa? Karena pintu air juga dibuka oleh Tuhan. Disitulah mereka mulai mengerti bahwa pintu bahtera sudah ditutup. Kalau sudah kata terlambat ya terlambat. Kalau terlambat sekolah ya besok ada sekolah lagi kok. Kalau gagal potong rambut jadi juga tumbuh kok rambutnya. Kalau gagal beli baju ya udah nggak usah dipakai, kasih ke orang lain. Kalau gagal kuliah juga bisa dilanjut tahun depan. Kalau nggak naik sekolah juga besok bisa masuk lagi. Tapi kalau di sini terlambat, gagal memahami, nggak punya perbaikan. Itu disebut dengan gadis bodoh. Jangan main-main. Kasih tahu teman sebelah, bertobat ya. Dah, yang nggak penting-penting nggak penting. Kasih tahu teman sebelah, kasih tahu. Mungkin hari ini ada yang tidak penting jadi penting. Yang gak serius. Ayo serius. Ya. Nah ini ayatnya. Sesudah itu datanglah pula gadis-gadis bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakan pintu bagi kami. Saya ambil dari kitab IMB. Indonesian Modern Bible. Ayat 12-nya, namun dia menjawab berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku gak kenal kamu. Gadis bodoh ini bukan orang yang gak kenal Tuhan. Mereka kenal Tuhan, bahkan rajin, bahkan lebih rajin daripada pendetanya. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Apa yang salah dengan gadis bodoh itu? Itu yang jadi masalah, kita akan bahas. Nah ini pertanyaannya. Jangan dirubah ya screen-nya ya. Apa arti minyak dalam perumpamaan ini? Nah ini poin yang penting.
Dari awal sudah bilang, ini bukan masalah rajin, ini bukan masalah hadir, ini bukan masalah tahu, ini adalah masalah minyak. Minyak itu apa? Pengertian saya, minyak ini bukan minyak Roh Kudus. Ini adalah minyak yang keluar dari hati kita. Kapan ketika hati kita mengeluarkan minyak? Itu poin penting. Kapan? Ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hati kita akan mengeluarkan minyak yang mengisi dalam buli-buli hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita melayani, bukan masalah dilihat orang atau tidak dilihat, itu ngeluarin minyak. Tapi kalau kita melayani cuma pengennya dilihat orang, maka pasti nggak ngeluarin minyak. Semua yang motivasinya bengkok, semua yang motivasinya tidak lurus, semua yang motivasinya salah, pasti nggak ngeluarin minyak. Setiap kali yang tidak murni, pasti nggak ngeluarin minyak. Tetapi ketika hati kita murni beribadah kepada Tuhan, murni melayani Tuhan, murni melayani banyak orang, maka itu ngeluarin minyak. Minyak kemurnian gak bisa dipalsukan. Yang murni tetap murni. Kenapa? Karena bukan dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh Bapamu di tempat yang tersembunyi. Kalau melayani karena jadwal, sorry saya katakan, pasti pelayananmu gak keluar minyak. Itu ujungnya gadis bodoh. Gadis bodoh berkata begini, Tuhan, bukankah aku worship leader? Bukankah aku pemain musik? Bukankah aku orang aktivis? Selama hatimu gak keluarin minyak, ya gak punya minyak. Minyak itu berasal dari kemurnian. Minyak itu berasal dari ketulusan. Minyak itu berasal dari pengabdian. Kalau engkau melayani tanpa pengabdian, maka hatimu gak akan keluar minyak. Kalau ngasih persembahan, hatimu banyak problem, maka cara ngasihnya juga salah. Pasti gak ngeluarin minyak. Harus bisa bedakan antara persembahan dan sedekah. Kepada siapa ngasih sedekah? Kepada siapa? Pada orang miskin. Yang kita bawa ini sedekah atau persembahan? Kalau hari ini datang ke sini untuk bawa sedekah, salah. Pasti nggak keluarin minyak. Semua pelayanan kita yang tidak dilihat Tuhan, tapi dilihat oleh banyak orang, cuma pengen tampil, cuma pengen pamer, tidak akan mengeluarkan minyak. Tuhan gak memperhitungkan hal itu. Itu poinnya. Jadi kalau engkau pelayanan, biarlah kau pelayanan di tempat tersembunyi. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Semuanya urusan hati. Urusan tentang hati kita di hadapan Tuhan. Bukan tentang apa yang dipamerkan dan yang ditampilkan di depan banyak orang. Itu urusan minyak. Ada minyak kesungguhan. Ada minyak kesegenapan hati. Ada minyak kemurnian. Ada minyak ketulusan. Ada minyak pengabdian. Ada minyak belas kasihan. Minyak itu harus mengisi penuh hati kita. Jangan sampai ibadahmu sia-sia karena semuanya ditampilkan dan dipamerkan. Gak ada kemurnian, yang ada kepalsuan. Gak ada ketulusan, yang ada adalah kemunafikan.
nggak ada pengabdian, yang adalah persaingan, maka itu semua tidak akan mengeluarkan minyak. Itu yang dimaksud. Jangan ada padamu tidak ada minyak. Jangan sampai nggak punya minyak. Kalau engkau memberi, janganlah tangan kananmu diketahui tangan kiri. Kalau engkau memberi, jangan pamer-pamer. Jangan supaya kelihatan, ini mimbar aku yang kasih nih. Ini keyboard aku yang kasih nih. Nggak usah. Hal itu nggak ngeluarin minyak. Bapak Ibu, itu yang dimaksud tentang minyak. Waktunya sekarang kita harus punya minyak belas kasihan, minyak kemurahan. Kalau ini gereja, belas kasihannya tinggi, kemurahannya tinggi, kalau ada yang salah tidak akan menjadi pembicaraan. Tapi kalau ini gereja, belas kasihannya rendah, kemurahannya rendah, begitu ada salah sedikit, seperti jarum jatuh, terdengar semuanya. Aneh kan? Jadi pembicaraan, jadi gosip, ada penambahan dan ada pengurangan, yang pendek dipanjang-panjangin. Itu gereja nggak punya belas kasihan. Gereja itu harus menjadi tempat orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Gereja bukan tempat orang suci yang munafik. Gereja harus menjadi tempat orang berdosa yang bertobat, yang mencari Tuhan. Maka lihat, minyak di gereja ini akan berlimpah-limpah. Jangan tepuk tangan, bertobat. Kalau satu kali ada seorang gadis dengan pacarnya maju ke depan dan berkata, Bapak Ibu maaf ya, kami jatuh dalam dosa. Ini bukan tentang orang jatuh dalam dosa. Ini tentang gereja yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Apa yang kau lakukan? Engkau mencibirnya, engkau menghukumnya, dan engkau ujungnya orang itu keluar. Atau orang itu dapetin kasih karunia di tempat ini. Beratnya belas kasihan, ujungnya gereja itu. Gereja itu bukan sekadar pengalaman dengan Tuhan, bukan sekadar punya sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Ujungnya belas kasihannya bagaimana gereja itu. Pada zaman akhir ini akan dipisahkan. Ada domba dan ada kambing. Cerita domba apa? Cerita kambing apa? Yang kambing ketika Yesus lapar, haus, kedinginan, di penjara, sakit. Yang domba ngapain ketika melihat jadi domba? Gereja itu ujungnya belas kasihan. Kalau gereja penuh dengan kekuatannya tentang pengenalan akan Tuhan, tetapi lemah belas kasihannya, ujungnya apa? Jadi kambing. Orang-orang yang di sebelah kiri berkata, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau kedinginan? Kapan engkau di penjara? Lalu Yesus berkata, apa yang tidak kamu lakukan, engkau tidak lakukan untuk aku. Gereja itu ujungnya bukan besar, bukan banyak, bukan kaya, bukan banyak acara. Gereja itu ujungnya belas kasihan. Ujungnya itu. Kenapa kok gak punya belas kasihan? Karena gak punya minyak. Minyak belas kasihan itu penting sekali pada hari-hari terakhir ini. Gak punya minyak, ini gereja kering. Seperti kanebo yang kering. Tahu kanebo? Yang kering, tahu? Nah itu, ibu-ibu aja tahu, masa bapak-bapak gak tahu?
banyak gereja namanya gereja kanebo kering. Kenapa? Nah itu masalahnya. Gereja tanpa minyak. Gak punya belas kasihan, gak punya. Ujungnya selalu belas kasihan. Kalau engkau punya pengenalan penuh akan Tuhan, maka ujungnya belas kasihan. Kalau engkau punya sesuatu direct dari Tuhan, pewahyuan, ujungnya belas kasihan. Apapun yang kau terima dari Tuhan, ujungnya belas kasihan. Ujungnya. Tapi kalau gereja ini gak punya belas kasihan, kau gak punya minyak. Ayo cadangkan banyak uang. Bagi-bagi kepada banyak orang yang membutuhkan. Mereka susah payah untuk dapetin uang buat makan. Ayolah. Kita seminggu gak usah makan beberapa kali ke restoran. Uang itu pakai buat banyak orang. Ini gereja. Kalau belas kasihannya rendah. Semuanya untukku. Ujungnya kambing. Tapi kalau gereja. Semuanya untuk banyak orang. Ujungnya Yesus dimuliakan. Apa esensi perjamuan kudus? Apakah esensi perjamuan kudus itu adalah mecah-mecah roti dan mengangkat roti itu dan berkata adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan? Esensi perjamuan kudus itu bukan makan roti, tapi menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Rumahmu harus terima banyak orang. Rumahmu jangan kosong melompong. Rumahmu jangan bikin pagar yang tinggi-tinggi, kasih satpam dan kasih anjing herder yang galak. Kalau ditulis, jangan. Kalau pagarnya tinggi, lepas pagarnya. Kalau ada satpam, jangan jadi satpam lagi. Anjing herdernya ganti sama anjing chow-chow yang kecil. Ya dong, supaya apa? Supaya banyak orang datang ke rumahmu. Kenapa? Karena rumahmu adalah rumah kemurahan. Rumah belas kasihan. Wah, banyak orang akan diberkati masuk rumahmu. Rumahmu akan jadi rumah yang berbeda. Itu minyak. Kalau semuanya ngurusin diri sendiri, berdoa juga, Tuhan kucingku sakit gigi. Anjingku banyak kutu. Saudara doa-doa kayak gitu. Tapi mulailah kita arahkan hati kita. Supaya apa? Minyak. Minyak. Ujungnya itu minyak. Dan minyak itu ujungnya belas kasihan. Bukan rajin ya. Bahkan lebih rajin daripada pendetanya. Bukan. Bukan tahu. Lebih tahu daripada pendetanya. Ada orang yang senangnya debat melulu. Ada di sini? Kelihatan dari wajahnya. Ada dua orang sedang berdebat. Dia bilang gini, berapa 3 kali 7? 21, bukan 22, 21, 22, 21, 22, terus saja. Akhirnya 2 orang yang bertengkar ini datanglah ayo kita cari hakim yang bijaksana. Sampailah di ruangan hakim. Ada apa? Pak Hakim yang bijaksana, saya katakan 3 kali 7, 21, tapi ini orang ngeyel. Katanya 22. Betul Pak Hakim, 3 kali 7 22 kan? 21, 22. Hakimnya langsung bilang, ambil pengawal 4 orang, bawa kayu. Lalu apa yang terjadi? Si orang itu dipukul. Yang dipukul, lalu setelah dipukul, Pak Hakim, kenapa saya yang dipukul? Siapa yang dipukul? Yang 21 atau 22? 21. 3 kali 7 kan 21. Ya kan? Tapi kenapa dipukul? Lalu Pak Hakim bilang, supaya kamu tahu jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Saya nggak pernah berdebat dengan siapapun. Saya bisa mendengar, mau berapa jam juga mendengar. Silahkan ngomong di depan saya nggak pernah mendebat. Cuma saya punya ukuran, oh kamu masih anak-anak. Oh kamu masih suka ngompol. Oh kamu belum tumbuh gigi baru. Oh kamu masih levelnya itu. Nah kan bijaksana.
bijaksana daripada debat urusan yang gak penting. Masalah bumi bulat, bumi datar. Aduh, sampai pusing ada bumi datar segala. Buat saya mau bulat mau datar gak penting. Yang penting minyakmu bagaimana dalam hatimu. Mau buminya bulat, lalu bulatnya lonjong, boleh. Mau datarnya berlekuk-lekuk, ya boleh. Tapi hatimu untuk banyak orang seperti Kristus. Kekristenan itu ujungnya itu banyak orang. Ujungnya itu seperti Yesaya 47. Seperti ada air yang keluar dari bait Allah. Air itu langsung mengalir ke utara. Dan apa kata Tuhan kepada Yesaya? Hai manusia, ukurlah. Maka diukur 1000 hasta. Setapak kaki. Ukur yang kedua, selutut. Ukur yang ketiga, sepinggang. Ukur yang keempat menjadi sungai yang gak bisa diseberangi. Di situ ada banyak makanan. Ada tumbuh-tumbuhan jadi obat. Ada banyak ikan. Makin jauh dari bait suci. Ujungnya banyak orang. Itulah alasan kenapa Kristus diutus bagi dunia ini. Yesus bukan Tuhan orang Kristen. Yesus adalah Tuhan bagi umat manusia. Wah, kalau seandainya kita tahu ujungnya belas kasihan, pergilah engkau semua dengan penuh hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka Yesus melihat di gereja MCC Sewan ya. Wah, penuh dengan orang Samaria yang baik hati. Bukan orang Sewan yang pelit hati. Ujungnya belas kasihan. Khotbah gak perlu hebat-hebat. Khotbah gak perlu keren-keren. Khotbah itu bukan menyirami tanaman dengan air semprotan. Khotbah itu seperti mengambil sendok kecil, memasukkan ke dalam botol. Gak perlu botolnya basah, tapi airnya masuk. Khotbah itu gak perlu keren-keren. Saya juga penulis buku. Belum banyak, baru 52 buku. Begitu buku itu dibaca oleh seorang yang berpendidikan S3, wow, ini buku keren. Buat saya, gimana caranya ya supaya dibaca sama SD 3? Bukan S3, SD kelas 3. Bisa baca enggak? Makin sederhana kebenaran, makin keren. Kekuatan dalam kesederhanaan. Itu yang Yesus lakukan. Orang Farisi menyulitkan yang sederhana. Yesus itu menyederhanakan yang sulit. Tapi pendeta juga seperti menyulitkan yang sederhana. Aku ngomongnya pelan-pelan. Harusnya menyederhanakan yang sulit. Kekristenan itu kalau kita dewasa itu beda. Kalau belum dewasa itu selalu berisik. Kalau sudah dewasa itu gak berbunyi. Gak berdebat. Bisa menerima siapapun, bisa memeluk siapapun, bisa mendengar siapapun. Lihat aja orang yang masak nasi. Kalau belum matang pasti berisik. Betul ya Bu-ibu ya? Pasti berisik. Ada di sini yang berisik? Banyak belum matang. Kelihatan dari wajahnya. Kalau sudah dewasa itu enggak berisik. Semuanya bisa masuk dalam hatinya. Kalau dewasa itu seperti sumur yang matang, yang banyak keluarin air. Tapi kalau belum dewasa, itu seperti sumur yang enggak banyak airnya. Tapi orang yang kepahitan, seperti sumur yang banyak batunya. Tersumbat banyak hal. Hatimu penting di hadapan Tuhan. Kekristenan itu ujungnya belas kasihan. Kalau hatimu tersumbat, hatimu gak bisa ngalirin sesuatu kepada Tuhan. Hatimu gak bisa ngeluarin sesuatu kepada siapapun. Semuanya tersumbat. Karena itu dengar baik-baik.
Minyak itu apa? Kesungguhanmu. Jangan masalah jadwal atau tidak ada jadwal. Ada pemimpin pujian, kalau ada jadwal baru sungguh-sungguh. Cabut jadwalnya, sungguh-sungguh enggak? Kalau dia sungguh-sungguh tanpa jadwal, itu sungguh-sungguh. Tapi kalau dia sungguh-sungguh karena jadwal, enggak sungguh-sungguh. Hanya pengen tampil. Pemain musik juga sama. Pengkhotbah juga sama. Bisa enggak tanpa jadwal? Harusnya bisa. Kekristenan itu tanpa jadwal. Kekristenan itu bukan dilihat banyak orang. Kekristenan itu masalah dilihat oleh Bapamu di tempat yang tersembunyi. Sungguh-sungguhlah engkau semua. Amin. Murnilah engkau semua. Tuluslah engkau semua di hadapan Tuhan. Dan mengabdilah engkau semua di hadapan Tuhan. Maka lihat, hidupmu kan seperti pohon yang berbuah lebat. Banyak orang akan bernaung dalam hidupmu. Dan orang-orang yang bernaung itu kenyang karena engkau. Amin. Mari berdoa.